saya Renta Sihaan dengan NIM 1905082034 kelas AK5B. Saya dari jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Medan. Dalam video ini, saya akan menjelaskan sedikit tentang fraud auditing atau audit kecurangan. Dalam sebuah perusahaan ada dua tipe terjadi kesalahan, yaitu error dan fraud. Error merupakan kesalahan yang tidak disengaja atau kekeliruan, sedangkan fraud merupakan kecurangan yang disengaja. Selanjutnya, kita akan membahas tentang apa itu fraud. Fraud adalah tindakan curang yang dilakukan sedemikian rupa untuk menguntungkan diri sendiri atau kelompok, atau merugikan pihak lain seperti perseorangan, perusahaan, atau institusi. Dan menurut Institute of Internal Auditors menyebutkan bahwa kecurangan adalah serangkaian tindakan-tindakan tidak wajar dan ilegal yang sengaja untuk dilakukan. Setelah mengetahui apa itu fraud, selanjutnya kita akan membahas tentang jenis-jenis fraud. Yang pertama, berdasarkan pelaku. Berdasarkan pelaku, jenis-jenis fraud dibedakan menjadi employee fraud dan manajemen fraud, di mana employee fraud merupakan kecurangan yang dilakukan oleh pegawai dalam suatu organisasi kerja, sedangkan manajemen fraud merupakan kecurangan yang dilakukan oleh pihak manajemen dan menggunakan laporan keuangan atau transaksi keuangan sebagai sarana fraud. Biasanya dilakukan untuk mencurangi pemegang kepentingan atau stakeholder yang terkait organisasinya. Yang kedua, berdasarkan tindakan. Berdasarkan tindakan, fraud terdiri dari misappropriation of asset dan fraudulent financial reporting. Misappropriation of asset yaitu penyalahgunaan aset perusahaan secara sengaja untuk kepentingan pribadi. Biasanya sering dilakukan oleh pegawai atau employee. Sedangkan fraudulent financial reporting adalah salah saji atau pengabaian jumlah dan pengungkapan yang disengaja dengan maksud menipu para pengguna laporan. Biasanya sering dilakukan oleh manajemen. Selanjutnya kita akan membahas tentang hal-hal yang menyebabkan seseorang melakukan kecurangan. Yang pertama, karena adanya pressure ataupun tekanan, yaitu biasanya manajemen ataupun pegawai lain melakukan kecurangan karena adanya rasa tertekan. Adapun faktor-faktor yang menyebabkan timbulnya rasa tekanan tersebut yaitu yang pertama, karena terjadinya financial stability atau stabilitas keuangan, yaitu kondisi laba perusahaan sedang menurun atau fluktuatif. Yang kedua, karena terjadi external pressure, yaitu tekanan dari luar, biasanya bersumber dari customer ataupun klien. Dan yang ketiga, karena terjadinya personal financial need, yaitu terjadi karena kebutuhan individu. Penyebab yang kedua yaitu opportunity atau kesempatan, di mana opportunity terjadi karena tiga hal, yaitu yang pertama ineffective monitoring, yaitu pengawasan yang tidak efektif. Yang kedua, nature of industry, yaitu kondisi alami dari perusahaan seperti praktek suap menyuap yang sudah biasa terjadi. Yang ketiga, organisational struktur, yaitu tidak adanya audit internal dalam organisasi perusahaan. Penyebab yang ketiga yaitu rationalization atau sikap. Misalnya, ketika seseorang melakukan kesalahan, dia merasa wajar melakukan kesalahan tersebut karena orang lain juga melakukan hal yang sama. Selanjutnya, kita akan membahas tentang menilai risiko kecurangan. Apabila seorang auditor menemukan kesalahan berupa fraud, kesalahan yang disengaja, maka bisa di-follow up dengan tindakan auditing atau audit kecurangan. Dalam proses mengaudit kecurangan, seorang auditor biasanya menilai risiko kecurangan dengan cara yang pertama, seorang auditor harus mempunyai skeptisme profesional, yaitu tidak mudah percaya dengan apa yang dikatakan klien. Yang kedua, mencari sumber informasi, yaitu dengan melakukan wawancara ataupun konfirmasi dengan pihak lain. Yang ketiga, mendokumentasikan penilaian kecurangan, yaitu mendokumentasikan proses perencanaan audit. Selanjutnya, kita akan membahas tentang tanggung jawab manajemen dan tata kelola untuk meminimalisir kecurangan, yaitu dengan cara yang pertama, menerapkan budaya jujur dan etika yang tinggi.
Yang kedua, adanya pengevaluasian risiko secara berkala. Yang ketiga, melakukan pengawasan secara berkala oleh komite audit. Demikianlah yang dapat saya sampaikan tentang fraud auditing. Apabila terdapat kesalahan penyampaian, mohon dimaafkan. Saya Renta Mauliziahaan mengucapkan sekian dan terima kasih.